Kami perkenalan dulu, teman-teman seluruh pengunjung kami Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado atau BB POM Manado. Kali ini di segmen ini ada nama talk show-nya di kami itu podcast Bacarita Santai. Jadi podcast yang telah kami buat tentunya memuat informasi untuk teman-teman semua, untuk seluruh pengunjung semua mengenai pengawasan obat dan makanan khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Nah, untuk selama sesi segmen ini mungkin teman-teman seluruh pengunjung festival kuliner, saya mau panggil Sobat Bepom boleh? Boleh ya? Nah, Sobat Bepom semua pada kesempatan sore hari ini telah hadir juga narasumber kita, yaitu Kepala Balai Besar POM di Manado, Bapak Agus Yudi Prayudana S-Farm Apoteker MM, mungkin kami bisa mengundang ke atas panggung. Baik, selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah baik, lancar, dan Sobat Bepom semuanya. Iya, nah mungkin mengawali ya Pak Agus ya, mengawali teman-teman di sini mungkin masih banyak Sobat Bepom di sini masih mungkin ada yang belum mengenal ataupun kurang nih tentang Balai Besar POM di Manado itu di mana misalnya, atau ya mungkin ada selalu pepatah yang dikenal tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin sedikit perkenalan mungkin dari Pak Agus selaku Kepala Balai Besar POM di Manado. Ya, makasih Mas Hidayat. Jadi Sobat Bepom semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa seperti tadi Mas MC ceritakan, mungkin nggak kenal maka nggak sayang. Jadi mungkin Sobat Bepom semua di sini masih belum paham, belum ngeh tentang arti hadirnya Badan POM di kita semuanya. Bukan hanya arti hadirnya, ya spesial. Jadi Bapak Ibu sekalian, Badan POM adalah salah satu lembaga non-kementerian, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sesuai dengan namanya bertugas mengawasi keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Nah, kami dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Sulawesi Utara adalah kantor perwakilan yang bertugas sebagai pelaksana teknis di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kami berkantor di Pineleng KM7 ke arah Tomohon. Iya, mungkin ada teman-teman di sini atau mungkin pengunjung Sobat Bepom yang hadir di sini Pak dari Tomohon mungkin pasti lewat ya di depan kantor Balai Besar POM di Manado. Harusnya sering lewat dan harusnya enggak persis di tikungan di pojok. Oke Pak Agus. Nah, dalam menjalankan tugasnya Balai Besar POM di Manado ini, apakah Balai Besar POM di Manado bekerja tunggal mungkin ataupun ada kerjasama dengan instansi lain dalam menjaga keamanan pangan, menjaga keamanan obat untuk masyarakat? Iya, tentu saja untuk mengawal keamanan mutu obat dan makanan, kami dari Balai Besar POM di Manado khususnya di Sulawesi Utara tidak dapat bekerja sendiri. Jadi kami ada fungsi pengawasan di pre-market dan post-market. Kalau pre-market adalah ketika produk obat dan makanan akan mendapatkan izin edar. Jadi kami di sana bekerja sama misalnya dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, PTSP, kemudian juga dengan Dinas UMKM dan Koperasi untuk bersama-sama memberikan izin edar kepada pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Itu yang pre-market. Kemudian bagaimana dengan post-market? Nah, kita di post-market melakukan sampling, pengujian, pemeriksaan, inspeksi, dan juga penindakan. Kami bekerjasama dengan banyak ragam lintas sektor. Sebut saja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, bahkan dengan kehakiman, juga dengan intelijen. Karena saking luasnya konsep pengawasan Badan POM dari hulu ke hilir, dari izin sampai dengan penindakan. Iya, jadi pada dasarnya untuk menciptakan nih obat, makanan yang aman untuk masyarakat, bahwa Bepom ini bekerja sama dengan berbagai sektor. Betul sekali. Nah, Sobat Bepom, sebelum mungkin kita lanjut bincang-bincang dengan Pak Agus, iya, ada info dari teman-teman panitia. Untuk Sobat Bepom yang ada di sini, kami menginformasikan bahwa mungkin
nantinya akan ada teman kami dari Balai Besar POM di Manado yang akan berkeliling untuk mensosialisasikan tentang makanan dan obat aman, dan kemudian akan ada brosur yang dibagikan, dan kami memohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir yang nantinya kami akan meminta tanda tangan dari Sobat BPOM sekalian. Dan juga kami menginformasikan bahwa selama acara ini berlangsung, ketika Sobat BPOM semua memperhatikan dengan seksama, nah nanti akan ada sesi kuis nih Sobat BPOM. Nah nanti kami akan membagikan souvenir, kenang-kenangan yang tentunya cukup menarik untuk Sobat BPOM semua dari Balai Besar POM di Manado. Nah mungkin lanjut Pak pertanyaannya Pak Agus. Nah tentunya menjelang Idul Fitri, apa-apa saja yang mungkin tugas dari Badan POM secara umum ataupun khususnya Balai Besar POM di Manado selama bulan Ramadan ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, baik Sobat BPOM semuanya, pada saat hari-hari besar tertentu seperti halnya Natal, Tahun Baru, dan juga tidak lepas dari bulan puasa dan Lebaran nanti, bahwa ada lonjakan permintaan Sobat BPOM atas produk makanan khususnya untuk parcel, untuk saling berbagi, untuk sedekah dan sebagainya. Nah tentu saja ledakan permintaan produk makanan ini perlu diawasi. Makanya kami dari Balai Besar POM di Manado melaksanakan intensifikasi pengawasan makanan. Intensifikasi. Betul. Kita memang selalu melakukan pengawasan, namun khusus pada saat kami meningkatkan pengawasan tersebut, kami sebutkan sebagai intensifikasi pengawasan. Caranya bagaimana Sobat BPOM? Yang pertama, meningkatkan intensitas pengawasan kepada sarana produksi dan sarana distribusi makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan pengujian produk pangan berbuka puasa atau takjil yang ramai dijual kepada masyarakat. Jadi dua fungsi pengawasan ini kami laksanakan dalam program intensifikasi pengawasan makanan berbuka. Oke. Nah, jadi sudah ada dua kegiatan pokok di dalam intensifikasi pangan. Yang pertama yaitu pengawasan takjil. Nah, tentu saja mungkin ya teman Sobat BPOM di sini bisa nih lihat kegiatan-kegiatan Balai Besar POM di Manado, bisa lihat melalui Instagram, bisa lihat melalui YouTube juga, dan juga bisa mampir di website kami di bpommanado.net. Nah di situ ada nih informasi-informasi kegiatan dari Balai Besar POM di Manado selama melakukan pemeriksaan takjil ataupun melakukan intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Nah untuk dari Balai Besar POM di Manado sendiri, atau mungkin bisa digambarkan dari lingkup Badan POM hasil dari intensifikasi pangan yang ditemukan sejauh ini. Ya, jadi sudah tadi kami sebutkan Sobat BPOM semuanya ada dua jenis kegiatan intensifikasi pengawasan. Yang pertama pengawasan sarana produksi dan distribusi, yang kedua pengujian makanan takjil. Nah untuk pengawasan sarana distribusi, kami khusus melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang sudah kadaluarsa ataupun yang sudah rusak. Jadi kami melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, ke tempat sarana distribusi, retail dan toko untuk memastikan tidak ada pangan yang sudah kadaluarsa yang dijual kepada masyarakat. Hasilnya adalah Bapak Ibu sekalian, Sobat BPOM, ada beberapa sarana distribusi yang kami temukan ada pangan yang sudah kadaluarsa yang masih terpajang. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Kami dari Balai Besar POM di Manado, Sobat BPOM semuanya, memberikan instruksi kepada sarana distribusi untuk memisahkan produk tersebut untuk dilakukan pemusnahan atau dikembalikan kepada prinsipal. Dan itu sudah kami pastikan dilaksanakan oleh sarana distribusi pangan tersebut. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan maraknya produk pangan yang kadaluarsa diakibatkan permintaan yang tinggi di bulan puasa ini. Jadi harus berhati-hati dan harus menjadi konsumen yang cerdas ya Pak Agus ya. Betul. Ya. Yang seperti yang sering kami jargonkan yaitu cek klik. Oke, cek klik. Apa tuh Pak? Kalau boleh supaya Sobat BPOM di sini tahu apa itu cek klik. Jadi Sobat BPOM semuanya, kami dari Balai Besar POM di Manado punya jargon cek klik. Apa itu cek klik? Cek kemasan,
cek label, cek izin edar, dan cek masa kadaluarsa, cek klik gitu. Oke. Itu Jadi tadi baru cek nomor kemasan. satu, Mas Oke, Hidayat. Mbak, Itu iya. kan pengawasan sarana distribusi. Terus bagaimana hasilnya dengan pengawasan makanan berbuka puasa atau Oke. takjil? Jadi Bagaimana, mungkin Pak? Sobat BPOM semuanya belum pada tahu bahwa kami dari Balai Besar POM di Manado memiliki sarana mobil laboratorium keliling. Betul. Jadi dengan mobil laboratorium keliling kami bisa melakukan pengujian di tempat langsung. Ya. Jadi produk takjil, kue, minuman langsung kami uji di tempat dari 4 bahan berbahaya dan uji mikrobiologi, keluar hasilnya langsung di tempat. Nah dari hasil pengawasan kami di seluruh kabupaten kota, Iya, betul. Sobat BPOM tidak hanya di Kota Manado ya, tapi bukan- seluruh kabupaten kota masih ada pangan berbuka puasa atau takjil yang mengandung cemaran mikrobiologi, khususnya E. coli. Nah, Jadi bahaya nih. betul. Betul. Yang banyak kami temukan pada produk minuman atau es-esan. Jadi kami curiga mungkin es batunya, airnya mungkin bersumber dari air yang belum dimasak. Dimasak atau mungkin air yang terkontaminasi ya Bisa dengan E. jadi. coli. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ternyata setelah ditelusuri oleh Balai Besar POM di Manado ada nih beberapa hasil intensifikasi. Iya. Jadi pemeriksaan takjilnya itu positif mengandung bakteri E. coli. Yang mana nih kalau mungkin Sobat BPOM mau tahu itu bisa patogen nih. Bisa berbahaya jika Sobat BPOM mengkonsumsi yang sudah terkontaminasi. Nah informasi tadi mohon maaf ada kekeliruan sedikit. Jadi untuk informasi Balai Besar POM di Manado di manado.pom.go.id ya. Di situ ya websitenya teman-teman semua, Sobat BPOM semua bisa untuk mengaksesnya. Nah lanjut nih Pak, biasanya kan untuk sekarang ini banyak sekali sosmed. Jadi mungkin tidak bisa dibilang juga hanya Gen Z yang suka dengan sosmed, tapi generasi milenial juga ataupun di atasnya ramai di Facebook, ramai di TikTok. Kemudian dari hal tersebut banyak sekali informasi-informasi terkait pangan ataupun obat yang bisa dibilang janggal, bisa dibilang juga tidak memenuhi kriteria. Nah, menurut Bapak selaku Kepala Balai Besar POM di Manado, apa tanggapan untuk masyarakat mengenai berita-berita yang seperti itu? Ya, Bapak Ibu, Sobat BPOM semuanya, di zaman ramainya media sosial sekarang dengan berbagai macam aplikasi memang membuat terjadinya penyebaran informasi yang membabi buta, yang tidak terfilter, tersari dengan baik. Banyak hoax-hoax yang beredar tentang keamanan suatu produk, entah itu obat dan makanan ataupun bukan obat dan makanan. Jadi kami dari Balai Besar POM di Manado selalu menyarankan kepada Sobat BPOM semuanya untuk selalu mencari informasi tentang obat dan makanan yang benar hanya dengan kepada akun Balai Besar POM di Manado yang sudah terverifikasi. Ini sudah masih disampaikan ada IG-nya, ada X-nya, dulu Twitter, ada Facebook-nya, dan ada subsetnya kami di manado.pom.go.id. Jadi Sobat BPOM semuanya, ketika ada informasi tentang obat dan makanan, jangan percaya sembarang orang, jangan percaya sembarang sumber informasi, hanya percaya dengan kata BPOM. Jadi itu ya teman Sobat BPOM ya, bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Jadi Sobat BPOM jika melihat, membaca ataupun menonton video informasi seputar obat ataupun makanan yang mungkin Sobat BPOM semua ini meragukan akan berita tersebut. Jadi bisa cross check juga. Bisa cross check juga di sosial media dari Balai Besar POM di Manado khususnya. Nah, Pak Agus kan tadi hasil dari intensifikasi pangan pemeriksaan takjil ada nih yang positif bakteri E. coli dari minumannya. Nah, mumpung di sini kita lagi online, apa pesan Bapak untuk masyarakat dan khususnya penjual nih
supaya bisa menciptakan pangan yang aman untuk masyarakat? Ya, jadi ada dua pesan jadinya kan Mas Dayat tadi sampaikan Sobat BPOM semuanya. Pertama kepada masyarakat. Kalau kepada masyarakat sudah kita tadikan untuk selalu menerapkan klik. Cek klik ya teman-teman Cek ya. kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek masa kadaluarsa. Tapi tentu saja sebelum cek klik itu Bapak Ibu pada saat melihat makanan tentu saja perlu melihat di luar cek klik. Misalnya tekstur seperti apa, teksturnya, bentuknya. Jadi lihat secara langsung dulu. Betul. Nih. Kemudian ada nggak rasa yang aneh, ada nggak bau yang aneh, ataupun rasa yang tidak biasanya pada makanan. Jadi itu penting juga untuk diperiksa. Jadi selain cek klik juga melihat dari bentuk, rasa dan warna dari produk makanan tersebut. Karena tidak jarang bisa jadi kemasannya masih bagus, bisa jadi masa kadaluarsanya masih panjang, ya, betul. Tapi tidak bisa menjamin ketika pada saat diedarkan produk tersebut baik-baik saja. Bisa jadi disimpan di tempat yang salah, kena matahari langsung, kena suhu yang di atas dipersyaratkan sehingga produknya sudah rusak. Jadi ketika sudah dikonsumsi atau sudah dibuka, pastikan sudah melakukan pemeriksaan rasa, bau, dan warna sebelum dikonsumsi. Nah, jadi harus berhati-hati ya? Berhati-hati, karena siapa lagi yang bisa melindungi kita sendiri selain itu sendiri, tidak hanya bergantung pada pengawasan dari Dinas Kesehatan atau dari Balai Besar POM di Manado, begitu. Jadi sebenarnya selain misalnya nih Balai Besar POM di Manado atau Badan POM secara umum melakukan sosialisasi bagaimana kemudian memilih bahan pangan yang aman, bagaimana kemudian sebelum mengkonsumsi pangan yang baik itu seperti apa. Jadi harus aware juga dengan sekitarnya. Karena mungkin dari Sobat BPOM semua ada, jadi saya juga Pak pernah ada kemasan produk susu sih yang sering. Jadi kita beli dari supermarket, dari kemasan itu nggak rusak, expire-nya masih lama. Nah tapi ketika diminum itu sudah seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa ada rasa yang tidak biasanya pada makanan. Nah jadi untuk Sobat BPOM semua kalau terjadi hal seperti itu kepada Sobat BPOM, jangan dilanjutkan untuk dikonsumsi. Jadi meski sayang uangnya karena sudah beli produk, tapi tetap sayangi kesehatan Sobat BPOM semua itu menurut saya lebih penting. Ya. Jadi karena walaupun masih belum expired, kemasannya masih utuh, tapi terkadang karena faktor penyimpanan yang salah, betul, makanan tersebut bisa berpotensi ada kerusakan di dalamnya. Jadi selalu cek bagaimana apakah ada muncul perubahan rasa, warna, bentuk, dan bau yang tidak wajar dari produk makanan tersebut. Oke. Nah mungkin sudah berapa puluh menit nih, kita kayaknya boleh masuk ke sesi kuis. Mungkin teman-teman dari Balai Besar POM di Manado bantu ya, siapa tahu ada dari seluruh pengunjung di sini, seluruh pengunjung festival kuliner, seluruh Sobat BPOM yang ada di sini yang ingin menjawab pertanyaan. Nah tentunya akan ada souvenir dari kami dan tentunya menarik. Jadi mungkin pertanyaannya bisa dari Pak Agus, boleh minta tolong untuk bertanya nih ke Sobat BPOM setelah bincang-bincang tadi. Ya Sobat BPOM semuanya, panitia sudah siap dengan souvenir? Sudah ready? Baik. Sobat BPOM, kami ada beberapa kuis. Kuis yang pertama, siapa Sobat BPOM di sini yang bisa menyebutkan apa kepanjangan BPOM? Gampang. Oke, ada mungkin dibantu itu yang angkat tangannya. Yang lompat-lompat di belakang deh. Yang mana duluan? Oke. Soalnya masnya lompat-lompat di belakang, semangat sekali. Apa BPOM? BPOM itu Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan. Betul, kurang tepat ya. Oke, lanjut. Apa kepanjangan dari? Mbak kacamata yang tadi silang-silang. Mari Mbak. Kalau salah masih dapat hadiah enggak? Kalau salah? Masih.
Jadi jangan ragu menjawab ya, kalau salah pun tetap dapat hadiah. Balai Pengawas Obat Makanan. Balai Pengawas Obat dan Makanan. Sudah Kurang tepat. kurang tepat. Jadi BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. 100. Tepuk tangan untuk siapa ini? Terima kasih Karini, jawabannya betul. Mungkin teman-teman. Oke, ini untuk satu lagi untuk kakaknya, satu lagi untuk kakaknya. Terima kasih. Mau difoto dulu mungkin? Mau difoto dulu atau ada hadiah? Foto dengan Kepala Balai Besar POM di Manado mungkin Bapak bisa kami mengundang. Jadi untuk teman-teman pemenang di sini, oh ya, cek klik gini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Follow IG ya di bepom.manado. Ada lagi kuis? Ada lagi enggak Lanjut. ini? Hadiahnya masih banyak enggak Kak? Masih? Masih. Oke masih, oke. Siap-siap. Siap-siap ya, Sobat fokus Bepom. semua untuk Pertanyaan mendengarkan kedua. pertanyaan. Tadi kami sempat menyebutkan jargonnya Bepom, yaitu cek klik. Siapa Sobat Bepom yang bisa menyebutkan kepanjangannya cek klik? Wah Ibu cepat Cek sekali. klik. Oke, ada Ibu di sini. Ayo Bu, silakan naik ke atas panggung. Apa Kepanjangan cek klik? dari cek klik. Ya, cek klik, cek kemasan, cek label, dan cek izin, dan cek kadaluarsa. 100. Cek klik Bapak Ibu Sobat Bepom, cek kemasan, label, Label. izin edar dan masa kadaluarsa. Betul Bu? Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi mungkin? Atau masih mau hadiah? Apa lagi pertanyaannya? Ada? Ini tadi sudah. Belum. Belum Ya, ya? lanjut. Belum dijelasin. Ada lagi? Ya. Iya. Jadi mungkin Pak Agus selain mungkin tadi sosmed-sosmed, kemudian kemudahan-kemudahan dari website dan untuk Sobat Bepom semua untuk mengecek nih keabsahan atau izin edar dari sebuah produk yang akan mereka gunakan. Nah, apalagi yang bisa mereka akses dari yang program yang dimunculkan dari Balai Besar POM di Manado atau Badan POM secara umum untuk kemudahan dari masyarakat untuk mengakses Iya. informasi izin edar. Ya, baik Bapak Ibu, hujan itu berkah, tapi sebelum itu saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Hidayat tadi. Sobat Bepom semuanya untuk mengecek keaslian produk, izin edarnya, kami dari Badan POM memiliki aplikasi yang ada di Android atau iOS, yaitu aplikasi Bepom Mobile. Jadi Oke, dengan aplikasi aplikasi Bepom Bepom Mobile Mobile. bisa di-download di Android Play Store dan iOS, bisa digunakan untuk mengecek keaslian produk obat dan makanan yang Bapak Ibu konsumsi. Jangan lupa selalu download Bepom Mobile, nanti tinggal Sobat Bepom masukkan nama produk ataupun nomor izin edar ataupun dari, nanti akan Sobat Bepom mendapatkan semuanya informasi terkait dengan produk tersebut dibuat kapan oleh dan kapan masa kadaluarsanya. Mungkin itu informasi singkat terkait dengan aplikasi Bepom Mobile. Oke, mungkin untuk sesi kali ini mungkin sudah cukup ya Iya. Pak ya. Karena ini hujan juga, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Sobat Bepom dan aktif menjawab pertanyaan. Dan juga kami memohon untuk selalu mendukung Balai Besar POM di Manado untuk menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Dan juga pesan kami terakhir, ada lagi Pak yang mau disampaikan terakhir, satu kalimat untuk seluruh Sobat Bepom yang ada di sini. Ya, tadi sudah Mas Dad sampaikan, yang ada 2 pesan yang kami sampaikan. Yang pertama,
agar Sobat Bepom semuanya dalam mendapatkan informasi selalu mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Jangan percaya sembarang orang, tapi hanya percaya dengan kata Bepom. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Sobat Bepom, kami dari Balai Besar POM di Manado senantiasa menerapkan reformasi birokrasi dan kami sudah berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2023. Dukung kami untuk selalu berintegritas untuk dapat meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani pada tahun 2025 mendatang. Oke, terima kasih Pak. Jadi kata penutup tadi juga mengakhiri segmen kali ini, segmen podcast Bacarita Santai. Pada sore hari ini kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Sekali lagi, bukan kata orang, pastikan kata Bepom. Terima kasih.